Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi dengan saya Firman Hiliasa. Oke, ini cukup menarik judulnya ya, seperti yang kita bahas sekarang. Bahwa saya bersyukur karena cemas. Saya yakin kalian heran karena kalian justru nggak pengen punya cemas, ya. Tapi di sini saya malah bersyukur karena cemas. Karena apa? Jawaban saya simpel, karena semua sudah berlalu. Oke. Tapi ntar gimana-gimananya saya ceritain. Jadi sebelum ke pembahasan, biasanya saya nanya kabar kalian. Oke. Gimana sih kabarnya? Terus mudah-mudahan sehat ya. Terus gimana kabar si cemas? Mudah-mudahan sedikit demi sedikit dia hilang. Oke, karena sama waktu cemas ini bakal sembuh sendirinya. Oke. Terus gimana sih kegiatan kalian sehari-hari selama pandemi ini gitu? Kita sepakat semua karena adanya corona ini kita nggak bisa keluar rumah. Yang biasanya kita suka nongkrong sama temen, terus hangout sama doi misalkan, terus keluar sama keluarga misalkannya, terus nongkrong sama teman di luar sampai malam-malam gitu. Sekarang nggak bisa gitu. Nah, terus buat ganti kegiatan itu kamu ngapain sehari-hari di rumah? Kayak apakah kamu nambah ilmu misalkan ya, itu kan positif banget ya. Terus lebih mendekatkan diri kepada Tuhan gitu misalkan, jadi lebih banyak waktu buat sholat, buat beribadah, buat baca Quran tuh lebih banyak gitu. Terus keluarga itu menjadi harmonis kembali. Yang tadinya kamu sibuk kuliah, adik kamu sibuk sekolah, kakak sibuk kerja, papa kerja, misalkan ibu juga kerja, jadi kumpul keluarga itu cuma di waktu malam doang. Tapi pagi, siang, malam, sorenya itu sibuk sama urusan masing-masing gitu ya. Nah, di kesempatan ini mungkin keluarga jadi sering ketemu gitu, jadi harmonis ya, jadi bisa tukar pikiran sama keluarga, itu kan asik ya. Ya, semoga kalian seperti itu ya. Nah, jadi saya pengen tahu apa aja hal positif, hikmah positif di balik semua ini. Boleh kalian komen di bawah video ini. Ntar kita sharing lah, boleh di sini, boleh sharing kegiatan apa aja, terus saling memberi masukan. Misalkan kegiatan kamu ada yang kurang, saya kasih masukan, boleh dong cobain hal baru ini, terus hal baru ini, itu kan asik ya. Nah, boleh kamu komen di bawah video ini. Oke, jadi kembali ke judul pertama. Saya bersyukur karena cemas ini karena apa? Karena semua sudah berlalu, bukan berarti saya menyesalinya. Jadi logikanya kamu nggak bisa ngulangi waktu bulan-bulan belum sebelumnya, itu nggak bisa. Jangankan itu, sekarang jam 11 lebih 19 nih, terus kamu pengen jadi jam 11 lebih 18 kurang 1 menit pun nggak bisa. Waktu itu nggak bisa diputar kembali. Oke, karena ini semua berlalu, jadi nggak ada nggak ada tujuan selain mensyukuri daripada menjadi mumet gitu. Lebih baik mensyukuri. Oke, dari situ kita jadi tenang gitu. Karena apa? Kalau misalkan saya curhat di sini, oke, kita curhat aja lah ya. Bukan, saya sengaja curhat di sini bukan berarti maksud apa-apa, cuman pengen kalian tahu aja ya. Bukan berarti saya cuma curhat biasa, bukan gitu. Tapi ini pengalaman gitu. Mudah-mudahan kamu nuruti, mudah-mudahan kita sepengalaman. Terus yang enggak sepengalaman juga mudah-mudahan lihat video ini jadi, oh ternyata kayak gini ya, ternyata kayak gini ya, ternyata kayak gini. Nah, mudah-mudahan kayak gitu ya. Jadi ada hikmahnya juga di video ini ya. Nah, jadi kenapa saya bilang saya bersyukur karena cemas? Yang pertama karena semua telah berlalu. Yang kedua, jadi saya punya prinsip, cemas itu tujuannya Tuhan hanya pengen memperbaiki diri kita agar lebih baik lagi dari sebelumnya. Karena apa? Karena saya yakin di sini, saya mahasiswa ya. Jadi semenjak kena cemas itu, saya akui ya, sekarang di sini curhat. Memang sebelum kena cemas itu saya nggak menjaga 5 waktunya. Saya mungkin lebih sering bolong-bolongnya, apalagi sholat subuh ya. Itu saya sering bolong sholat subuh ya. Nah, ketika cemas, mungkin di sini bukan saya aja ya. Ketika cemas, saya sangat menjaga 5 waktu itu ya. Saya sangat menjaga karena ketika saya bolong satu sholat, misalkan sholat subuh saya bolong, itu saya ngerasa ada yang kurang gitu. Alhamdulillah, ini kalau misalkan saya melewati sholat itu ada yang kurang, jadi nggak tenang gitu.
Nah, jadi saya sugestiin ketika sudah sholat, selain beribadah juga, selain dapat pahala juga, itu buat hati tenang. Oke, saya yakin juga kalian di sini semua yang nonton video, khususnya buat orang muslim ya, ketika kamu sholat, kamu tenang, kamu nyaman, kamu relax. Saya yakin bukan saya doang, tapi kamu juga ngerasain kayak gitu kan. Oke, nah itu hikmahnya gede banget loh, gede banget. Jadi kalau terus terang ya, kalau saya curhat di sini, ketika saya kena cemas, sekarang udah sembuh, jujur ya, saya beli sarung baru loh, beli sarung baru, beli sejadah baru, beli Al-Quran baru, kemana-mana saya bawa Al-Quran. Apalagi waktu sebelum corona ya, saya tuh ke kampus bawa itu Al-Quran. Setiap pagi sholat saya baca, habis sholat saya baca, itu rutin loh. Jadi buat hati tenang. Bahkan kalau sekarang, kalau misalkan saya lewati sholat sama baca Quran tuh kayak ada yang kurang gitu. Ini apa sih yang kurang, sampai kepikiran, sampai nggak nyaman gitu ya, karena udah ngelewatin kewajiban kita sebagai umat muslim gitu ya. Nah, jadi selain itu juga, selain dari meningkatkan ibadah juga, manfaat dari cemas ini ternyata mendewasakan diri kita gitu. Jadi kita tahu mana sih yang benar, mana sih yang nggak benar. Terus kita juga tahu mana yang harus dilanjutkan dan mana yang harus ditinggalkan gitu. Sebelumnya memang saya itu bermanfaat, nggak bermanfaat saya lanjutin, itu positif itu negatif saya lanjutin, seriusan saya kayak gitu. Tapi ketika saya kena cemas, terus saya jadi tahu gitu, ternyata yang dulu-dulu itu nggak guna banget, tapi kenapa saya lakuin. Sekarang saya nemuin titik balik, kayak bahwa itu nggak bermanfaat sama sekali di hidup saya. Dan sekarang saya sudah tinggalkan semuanya itu, yang negatif-negatifnya saya ambil positifnya, dan saya ngerasain hidup jadi lebih enteng gitu. Kayak itu alasan saya kenapa bersyukur kena cemas. Oke, jadi buat kalian yang masih ngerasa cemas itu beban, cemas itu musibah, cemas itu bahkan saya pengen keluar dari cemas secepatnya. Memang seperti itu, tapi di balik itu kamu belum tahu hikmahnya seperti apa. Sekarang saya tahu, sekarang saya kasih tahu hikmahnya seperti tadi yang saya sebutin ya. Semoga yang masih kalian kalian masih di dalam zona cemas itu, kalian tahu gitu ya. Ternyata ketika saya sembuh, hikmahnya itu nggak jauh beda dari saya gitu, dari si Firman gitu ya. Hikmahnya nggak jauh beda dari si Firman gitu. Kan otomatis kan ntar pikiran kalian tuh bakal mikir pengen cepat-cepat sembuh, pengen cepat-cepat dapat hikmahnya. Nah itu, jadi semoga dari isi materi dari sini, dari saya itu menggertak pikiran kalian bahwa cemas itu nggak selamanya buruk. Oke, ternyata dia ada hikmahnya, dan hikmahnya itu besar banget seriusan. Besar banget, saya ngerasain. Kalian juga ngerasain yang udah sembuh ya. Coba boleh sharing di kolom komentar. Buat teman-teman yang belum sembuh juga kasih tahu buat kalian, jangan sama saya doang ya, karena setiap orang beda pengalaman. Gimana caranya sembuh itu beda gitu. Kalau cara saya di video sebelumnya udah saya sebutin. Mungkin cara kamu beda, boleh kamu sebutin ya di video, di kolom komentar, biar teman kita yang lainnya yang masih dalam zona cemas itu tahu gitu gimana caranya dan apa hikmahnya. Nah jadi itu ya alasan saya bersyukur saya kena cemas, karena itu yang pertama, terlanjur juga bisa merubah hidup kita menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya, dan juga mendewasakan diri, mana yang tahu mana yang baik mana yang salah. Oke, nah mungkin kayak gitu ya, hikmah dibalik semua ini itu kayak gitu. Jadi besar banget, ini penyakit gak semua orang kena. Jadi saya yakin penyakit cemas ini hanya orang tertentu. Oke, jadi kamu harus bersyukur ya, yang kena penyakit ini tuh hanya orang tertentu gitu. Saya yakin kalau misalkan kamu masih kuliah atau sekolah atau kerja, di tempat kamu kerja, kuliah, sekolah itu yang kena cemas itu hanya 1-2 orang deh ya. Kalau enggak, jangan-jangan kamu doang yang kena cemas. Jadi hanya orang tertentu yang kena cemas itu ya. Jadi di sini bersyukur kita masih diaku sama Tuhan, sama Allah ya. Jadi tujuannya tiada lain dan tiada maksud, itu tujuan Tuhan memberi kita cemas itu agar hidup kita jauh lebih baik lagi dari sebelumnya. Oke, berpikir positif lah, jangan negatif mulu. Bosan negatif mulu ya, mumet ntar. Tadi kayak gitu,
Semoga ini bermanfaat ya, semoga bermanfaat karena ini pengalaman pribadi saya. Semoga kamu berubah pola pikir dari tadinya cemas itu anggap sebagai musibah, sekarang berubah pola pikirnya cemas itu adalah anugerah, biar kamu tenang menjalaninya, biar kamu enggak ribet gitu ketika kumat. Oke, nah kayak gitu. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau kamu suka video ini, kamu boleh like. Kalau nggak suka juga boleh di dislike, karena YouTube menyediakan jempol ke atas sama jempol ke bawah. Oke, di sini nggak ada keterpaksaan kamu harus like, kamu harus share, nggak ada keterpaksaan. Ketika kalau kamu suka ya like, kalau kamu pengen share ya share aja gitu, nggak apa-apa. Yang penting sih subscribe aja channelnya ya, biar saya makin semangat buat motivasi kalian cepat sembuh. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.